ibu mertua memberikan menantunya seekor ayam beracun. Dengan alasan membuatnya merebus untuk memperbaiki kesehatan. Tanpa disangka, menantu perempuan justru tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan memasak sup ayam dan menyerahkannya kepada suaminya untuk diminum. Ternyata setelah suaminya meminumnya, dia langsung diare. Dan wanita itu juga ditangkap sebagai tersangka utama. Kasus ini menggemparkan seluruh negeri karena kecelakaan yang serius. Wanita itu segera dibawa ke ruang pengadilan. Akan ada persidangan yang berlangsung selama 3 hari untuknya, dan akan disiarkan secara langsung di seluruh dunia. Jika dia dinyatakan bersalah, dia akan segera dibawa ke tempat eksekusi untuk dihukum mati. Namun, dia tidak berniat untuk mengaku bersalah dan dihukum. Seolah-olah dia menyimpan sebuah rahasia besar di dalam hatinya. Persidangan dimulai. Tuan, apakah Anda mengaku bersalah? Tidak bersalah. Malam itu Anda makan malam dengan suami Anda. Mengapa hanya ada sup ayam sebagai hidangan? Mengapa Anda tidak memakannya? Ayam yang direbus untuk sup adalah ayam cemani. Bernilai 20.000. Bahan makanan yang begitu berharga. Saya berasal dari latar belakang yang rendah. Tidak layak untuk memakannya. Ini adalah aturan keluarga Li. Aturan siapa ini? Ibu mertuaku, Wang Jie. Dia berbohong. Ketua Hakim, Tuan memiliki gangguan mental yang serius. Secara alami adalah orang yang jahat. Serigala berbulu putih. Tanpa disangka membunuh suaminya sendiri. Juga menyebabkan kematian putrinya sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, langsung ramai perbincangan di dalam ruangan. Penonton seketika tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan ibu mertua berusaha mendapatkan simpati dari semua orang. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengenang masa lalu. Mengklaim bahwa keputusan yang paling disesalinya dalam hidup ini adalah mengadopsi wanita dari panti asuhan. Dulu, gadis itu tidak mau diatur di panti asuhan. Namun, ia langsung tertarik pada gadis itu dan mengadopsinya. Akibatnya, setelah pulang ke rumah, gadis itu semakin memberontak. Hanya karena kucing yang dipelihara di rumah terlalu bau. Keesokan harinya, wanita itu menjual kucing itu ke tempat pemotongan. Hanya menyisakan seuntai kalung kucing. Saat itu saya baru menyadari bahwa putri yang saya adopsi ini sangat kejam. Kekejamannya menjadi dasar tragedi keluarga Li kami. Kemudian, ketika gadis itu berusia 20 tahun, ibu mertua kembali menjodohkan gadis itu dengan putranya. Setelah itu, putranya tiba-tiba kaya raya dan menjadi konglomerat. Keduanya juga telah memiliki buah cinta. Namun, tanpa disangka, ini adalah awal dari mimpi buruk. Sejak saat itu, menantu perempuan, Shizu, setiap hari pergi keluar untuk bermain kartu. Ibu mertua, Wang Jie, dengan susah payah membujuknya untuk menjaga anak di rumah. Saya akan pergi ke perusahaan untuk menyelesaikan beberapa urusan. Namun, dia baru saja pergi. Menantu perempuan meninggalkan putrinya di rumah dan ikut pergi. Bahkan putrinya yang bosan di rumah juga keluar. Akibatnya, kecelakaan mobil menyebabkan tragedi. Awalnya saya pikir wanita itu akan lebih tenang setelah kehilangan anak. Namun, dia malah semakin berani. Bahkan di pameran rumah konglomerat dunia, dia mencuri kalung Nyonya Liu yang bernilai 10 miliar. Hanya karena wanita itu memiliki kebiasaan berjudi dan berhutang 20 juta. Hanya 20 juta saja. Bagi keluarga kami, itu bukan masalah besar. Bantu saya melunasinya, kan? HMPH, kamu, mertua laki-laki, sudah bercerai. Bahkan setelah wanita itu mendengar suaminya ingin bercerai, dia pun memiliki niat jahat. Dia segera mengeluarkan bubuk melati. Dia menuangkannya ke dalam sup ayam yang diminum suaminya. Segala sesuatu di rumahmu, semuanya milikku. Jadi, motif pembunuhan suami Shizu adalah karena uang. Dia berutang kepada kami hingga 20 juta. Dia hanya bisa membunuh putraku untuk mewarisi harta dan membayar kembali. Wanita itu terdiam setelah mendengar. Orang-orang di bawah panggung mulai menuduhnya berhati ular. Orang seperti ini seharusnya segera dihukum. Namun, ketua sidang justru mengeluarkan surat utang pada saat itu, seolah-olah menyambut perubahan dalam situasi. Pengacara Wang, di atas tagihan utang 20 juta ini, tertulis adalah namamu. Apa? Jadi yang berutang adalah pengacara Wang. Selain itu, ini adalah laporan penilaian mental yang saya dapatkan dari rumah sakit. Orang yang memiliki kepribadian antisosial ekstrim adalah kamu. Wanita itu seolah mendapatkan penebusan dari penyakitnya. Mulai berbicara. Dia menyatakan bahwa dia sangat mencintai suami dan putrinya. Sama sekali tidak mungkin untuk menyakiti mereka. Segera setelah itu, dia menceritakan kisah masa lalunya. Ternyata wanita itu sering dibully saat di panti asuhan. Setiap kali, suaminya datang untuk membantunya. Agar gadis itu tidak dibully lagi, suaminya meminta ibunya untuk mengadopsi wanita itu. Wanita itu mengira bahwa mulai saat itu, dia juga memiliki rumah yang hangat. Tanpa disangka, pihak lain tidak pernah menganggapnya sebagai manusia. Kenapa kamu membuat brankas? Ini memang dimulai dari hari ini. Di rumah ini sekarang ada orang luar. Mulai sekarang, barang berharga harus disimpan di sini. Jadi tidak akan hilang. Ayo kita pergi makan. Apa kamu sudah lupa aturan di rumahmu? Makanan mahalmu tidak boleh dimakan. Makan ini. Tunggu, sedang jongkok di dapur. Duduklah dan makan. Meskipun Wang Jie mengadopsi saya, dia tidak pernah menganggap saya sebagai keluarga. Tapi tampaknya berbeda. Shizu, ada apa? Biji leopard, selamat ulang tahun. Ini adalah hadiah untukmu. Ini adalah rahasia kecil di antara kita. Ming Ming, Ming Ming.
Apakah kamu melihat kucingku? Dibuang. Tidak akan pernah melewati hewan peliharaanku yang jahat ini lagi. Membuatmu juga menghilang. Ini adalah terakhir kalinya aku membuatmu menangis. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menangis. Aku akan melindungimu. Pada tahun aku genap berusia 20, Li Jia tiba-tiba menjadi kaya, menjadi konglomerat dunia. Aku dan Gaizi juga membangun keluarga kami sendiri. Lalu, meminta Dongsu, anak kami benar-benar hebat, mendapat 100 dalam matematika. Aku juga bisa menghafal tabel hukuman. Sangat hebat. Jadi, apa yang Dongsu inginkan sebagai hadiah? Pergi bermain di taman hiburan. Ayah akan membawamu ke taman hiburan akhir pekan ini. Akhir pekan ini juga ada festival Menara Drum. Sayang, cepat naik. Kamu sedang apa? Pekerjaan tidak ada yang lebih penting daripada dua putri kesayangan saya. Para penunggang kuda terbang. Hari itu saya mengira adalah awal kehidupan yang bahagia. Tapi saya tidak menyangka. Namun, ini adalah akhir dari kehidupan yang bahagia. Ada yang bisa saya bantu? Para pembantu akan cuti besok. Tidak ada orang dan mereka sudah kembali ke negara asal. Saya harus menjemputnya sebentar. Bisakah kamu membantu menjaga Dongsu? Kalau begitu, kamu harus kembali lebih awal besok. Jangan buang-buang waktuku. Terima kasih, Bu. Saya akan segera kembali. Apakah Dongsu baik-baik saja? Saya sedang bermain kartu di luar. Lalu, bagaimana dengan Dongsu? Tunggu sebentar, saya akan menang. Dongsu ada di rumah. Sudah lama tidak bertemu. Tidak tahu seberapa tinggi dia sekarang. Sangat menyedihkan. Anak siapa ini? Bukankah ini anak keluarga Li? Inilah dia. Dongsu, Dongsu. Dongsu, segera panggil ambulans. Cepat, lihatlah ibu. Ibu, cepat, lihatlah ibu. Dongsu. Dongsu, kenapa kalian belum istirahat? Kenapa kamu pulang begitu larut? Saya bermain kartu hari ini. Keberuntungan saya sangat baik. Saya terus menang. Kapan kamu? Apakah kamu lupa menutup pintu? Sepertinya begitu. Nyonya Liu menelepon. Dia menelepon dengan sangat mendesak. Dongsu sudah meninggal. Itu karena kamu. Bukankah kamu bilang tidak akan keluar hari ini? Ketika kamu keluar, mengapa kamu lupa menutup pintu lagi? Karena kamu. Dongsu berlari keluar. Dengan tinggi badannya, dia sama sekali tidak bisa mencapai pegangan pintu. Semua ini karena kamu. Kamu telah membunuh putriku. Kamu diam saja. Bukankah itu hanya seorang anak yang meninggal? Sudah mati ya sudah mati. Kamu bisa punya anak lagi dengan Yanxi. Apa tidak bisa? Apa yang kamu katakan itu masuk akal? Jika saya bukan manusia, lalu apa saya? Bukankah itu hanya lupa menutup pintu? Apa yang begitu hebat? Apakah kamu akan membunuhku lagi? Jika tidak ada hal lain, saya akan kembali tidur. Sudah bermain kartu semalaman, membuat saya kelelahan. Sungguh. Inilah kebenarannya. Orang yang menyebabkan kematian putriku adalah dia. Jika begitu, kenapa kamu bercerai dengannya? Dia salah, tapi dia tidak salah untuk itu. Saya mencintai yang seharusnya, demi yang seharusnya. Saya bisa bertahan. Hubungan saya dengan Wang Jie, karena masalah Dongsu, menjadi sangat dingin. Apa yang kamu lakukan, membuat saya terkejut. Dokter bilang kandungan saya lemah, perlu dirawat di rumah sakit untuk menjaga kandungan. Bisakah kamu memberiku sedikit uang? Bolehkah saya dirawat di rumah sakit? Meskipun keluarga kami adalah konglomerat, tetapi semua uang digunakan untuk bisnis. Di rumah mana ada uang? Apa yang kamu kandung ini adalah seorang gadis. Tidak ada gunanya dilahirkan. Jika terjadi keguguran, biarkan saja. Jika kamu tidak memberi saya uang, tidak masalah. Tapi bisakah kamu mengembalikan kartu gajiku padaku? Kamu membantu suamimu mengelola perusahaan. Itu adalah hal yang wajar. Apa perlunya gaji? Sebagai istri dari seorang konglomerat, saya bahkan tidak bisa mengeluarkan 200 rupiah. Tidak ada yang bisa dikeluarkan. Apakah ini lelucon? Jika kamu tidak puas, kamu bisa memilih untuk bercerai dari Gaizi. Jika kamu tidak ingin bercerai, maka kamu harus sabar dan menanggungnya. Perutku sakit. Ayo antarkan saya ke rumah sakit. Jauhkan dirimu dariku. Saya ingin bermain kartu hari ini. Jika melihat darah, saya akan sial. Sangat menjengkelkan.
Saya tidak bisa menjaga anak dengan baik. Maaf, Gaizi. Sangat manja. Tidak bisa menyelamatkan anaknya sendiri. Benar, kan? Ini apa? Kamu ingin memutuskan hubungan antara kita ibu dan anak. Harta Lijia akan dibagi setengah untukmu. Mulai hari ini, kita memutuskan hubungan ibu dan anak. Apakah kamu pikir dia bukan? Apakah kamu pikir wanita ini? Kau wanita murahan. Berani merusak hubungan kita. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Cukup, Bu. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, saya akan melapor ke polisi. Dokumen ini, saya tidak terikat. Saya menunggu. Tolong bantu saya melakukan satu hal. Tuan, akan membuatmu seperti ibumu, mengambil sesuatu yang menjadi milikku. Benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Gaizi. Bahkan membiarkanmu ikut pameran perhiasan ini. Barang-barang di sini, bukan orang yang akan kamu tunggu, yang bisa diakses. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah pembayaran pertama Eva. Koleksi Nyonya Liu, bernilai 100 miliar. Kalung berlian platinum, 100 miliar. Bukankah itu bisa dihabiskan seumur hidup? Ada kalung platinum yang hilang. Semua orang diam. Mohon kerjasamanya. Nyonya, silakan ikut kami sebentar. Saya tidak mencuri. Saya tidak tahu tentang kalung itu. Mengapa itu ada di tubuh saya? Kamu tidak tahu malu. Gaizi, apakah kamu melihatnya? Wanita ini sama sekali tidak cocok denganmu. Dia memang seorang pencuri sejati. Dan juga, selama beberapa tahun ini, dia berhutang karena judi. Mencapai 20 juta. Jangan sampai wanita ini menipumu. Bagaimanapun juga, istri dari konglomerat Yin. Sangat merugikan. Benarkah? Tidak, saya tidak pernah berhutang. Apa yang kamu bicarakan? Keamanan, panggil polisi. Tunggu sebentar. Apakah ada kamera pengawas? Maaf, kamera pengawas rusak. Keamanan tidak ada di tempat kerja. Kami sangat menyesal. Dua kamera itu adalah untuk masuk ke pameran. Mungkin saja merekam pelaku sebenarnya. Pegang tas dengan baik. Terima kasih, Bu. Ini Zu. Ini dibeli oleh ibu. Ayam kampung. Kamu harus beristirahat setelah keguguran. Ambil dan masak untuk diminum. Ibu tahu, segala sesuatunya sudah tidak bisa diperbaiki. Sejak ibu mengadopsimu, tidak pernah memberimu sehari yang baik, hidangan mewah, bahkan tidak membiarkanmu mencicipi yang ini. Bahkan sebelum kamu pergi, ibu meminta maaf padamu. Kedepannya, hidup baik-baik dengan Gaizi. Baik? Terima kasih, Bu. Koper sudah siap. Sore ini kita akan pindah ke rumah baru. Tidak terburu-buru. Ini adalah ayam kampung senilai 450 juta. Kamu sudah bekerja keras belakangan ini. Cobalah. Hati-hati. Sayang, saya yang minta maaf padamu. Dulu saya berjanji padamu, tidak akan membuatmu menangis. Tapi sejak kita menikah, saya tidak pernah menepati janji saya sendiri. Jangan bicara sembarangan. Kita masih memiliki banyak kenangan indah. Gaizi, 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 Gaizi. Ibu ingin membunuh saya, tetapi malah membunuh Gaizi secara salah. Jika saya minum terlebih dahulu, maka sup ayam itu akan baik. Gaizi tidak perlu mati. Ibu mertua ini benar-benar jahat. Yang seharusnya dipenggal, seharusnya adalah dia. Saya tidak. Ayam itu memang saya beli, tetapi saya tidak pernah terpikir untuk membunuh anak saya. Ini adalah orang brengsek yang membunuhnya. Ketua Hakim, Anda bisa menyelidiki, tapi tidak peduli bagaimana Anda menyelidiki. Suamiku tercinta, dia tidak akan kembali lagi. Kau ini brengsek, kau berbohong, kau membunuh anakku. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Bawa Wang Jie ke meja pengadilan. Ya, bawa ke meja pengadilan. Ketua Hakim, dia berbohong. Pembunuh yang membunuh Li Gaizi adalah dia. Siapa kau? Apa buktinya? Tentu saja aku punya bukti. Luka yang sangat mengerikan. Siapa yang melakukan ini? Jangan-jangan ini dilakukan oleh si mati. Bolehkah saya bertanya, Ketua Hakim, wanita mana yang akan mencintai suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Dan wanita mana
yang akan mencintai suami yang membunuh anaknya. Putri mereka, dia dibunuh oleh Li Gaizi. Dia sedang membalas dendam untuk putrinya. Akhirnya kau datang. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai.